Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Demikian juga kepada para pendengar IDC dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kami dan kita semua insyaallah. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan materi pembahasan kita berkaitan dengan dosa-dosa yang dianggap biasa ataupun merujuk kepada kitab Muharramat Istahana bihan nas. Dan kita telah sampai kepada pembahasan yang berikutnya. Di sini al-muallif akan memaparkan satu pembahasan yang berkaitan dengan perkara haram yang banyak dilanggar oleh sebagian manusia, khususnya dari kalangan kaum laki-laki. Walaupun juga dari kalangan wanita ada yang melakukan demikian, tapi umumnya ini kepada kaum laki-laki. Beliau mengatakan bahwasanya ataupun memberikan judul pada pembahasan ini yaitu al-isbal. Al-isbal fi thiyab, yaitu melakukan perbuatan isbal pada pakaian. Apa itu isbal? Yaitu menjulurkan pakaiannya sehingga melewati mata kaki. Menjulurkan pakaiannya sehingga melewati mata kakinya, menutupi ataupun sampai menyeret. Maka ini termasuk perbuatan yang terlarang di dalam Islam. Dan nanti akan kita sebutkan, dan di sini beliau akan menyebutkan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan larangan tersebut dari sekian banyak dalil yang didapati yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak kita dapati penyebutan tentang perbuatan isbal ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak dalilnya kita dapati dalam Al-Qur'an. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah, seperti dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80, barang siapa yang taat kepada Rasul maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, isbal ini merupakan perbuatan yang dianggap remeh oleh sebagian manusia, seperti yang disebutkan oleh beliau di sini. Al-isbalu fi thiyab, kata beliau, yaitu isbal pada pakaian, menurunkan ataupun menjulurkan pakaiannya hingga melewati mata kakinya. Mimma yahsabuhun nasu hainan wa huwa indallahi azim al-isbal wa huwa italatul libas asfala minal ka'baini wa ba'duhum yamussu libasahul arda wa ba'duhum yashabuhu khalfah
Kata beliau di sini, di antara manusia ada yang menganggap sepele perbuatan isbal ini. Di antara manusia ada yang menganggap ini adalah perbuatan yang hainan, merupakan perbuatan yang sepele. Wa huwa indallahil azim, padahal di sisi Allah ini adalah perkara yang sangat besar, yaitu al-isbal, melakukan perbuatan isbal ataupun musbil. Apa itu isbal? Kata beliau, wa huwa italatul libas asfala minal ka'baini, memanjangkan pakaiannya sehingga melewati mata kakinya. Memanjangkan pakaiannya kemudian melewati mata kakinya, menutupi mata kakinya ataupun sehingga menyeret ke tanah. Bahkan kata beliau, wa ba'duhum yamussu libasahul arda, sampai-sampai ada sebagian manusia yang mengenakan pakaiannya hingga menyeret di tanah. Maka ini lebih parah, lebih berat. Menutupi mata kaki saja sudah termasuk perkara yang terlarang, apalagi kalau sampai pakaian tersebut menyeret di lantai ataupun menyeret ke tanah. Wa ba'duhum yashabuhu khalfah, bahkan ada yang sebagian lagi pakaiannya itu sehingga menyapu sebagian debu yang ada yang dia lewati, yang ada di belakangnya. Jadi setiap dia lewat kemudian pakaiannya itu sebagai sapunya untuk menyapu debu yang ada di lantai ataupun yang ada di tanah. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Di antara dalil yang beliau bawakan di sini adalah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Di sana disebutkan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dari riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya ada 3 jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 jenis manusia Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara orang-orang ini, 3 jenis manusia ini. Wala yanzuru ilaihim, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang orang-orang ini. Wala yuzakkihim, dan tidak akan mensucikan mereka. Jadi hukumannya cukup berat. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Allah tidak mau berbicara dengannya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita saja kalau ada teman kita itu nggak mau ngomong sama kita, ini bagaimana perasaan seorang kan gitu kemudian dia datang tidak diomongi, buang muka, nggak mau berbicara dengannya. Jelas orang tersebut akan merasa sakit hati, bahkan lebih sakit daripada dipukul mungkin. Sakitnya hati ini katanya, sakitnya di sini katanya. La yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Ini pada hari kiamat masalahnya, di mana manusia semuanya mengharapkan dan menginginkan pertolongan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi orang ini tidak mau diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala, enggak mau berbicara Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Padahal pada hari kiamat setiap orang akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ditanya, Allah enggak mau berbicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak mau memandang kepada mereka, buang muka. Waliyazubillah. Wala yuzakkihim, dan tidak akan mensucikan mereka. Ini tuh menunjukkan perbuatan ini dosa besar. Ini merupakan perkara yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun berkaitan dengan masalah pakaian. Walahum azabun alim, dan bagi orang tersebut azab yang pedih. Apa ketiga jenis manusia tersebut? Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, al-musbil. Kata Nabi SAW adalah isbal, yaitu menjulurkan pakaiannya hingga menutupi mata kakinya ataupun sampai menyeret ke dalam tanah ataupun menyeret lantai. Ini yang pertama. Al-musbil, yakni fi izarihi. Isbal pada pakaiannya. Ingat bahwasanya penyebutan sarung itu kan banyak sekali dalam hadis-hadis yang melarang isbal. Di sana kan banyak kali disebutkan sarung-sarung. Sebagian orang ada yang memahaminya itu sangat sempit sekali. Yang dilarang isbal itu kan cuma sarung. Adapun celana, pakaian, gamis itu nggak apa-apa. Kalau pakai sarung baru nggak boleh, terlarang. Benarkah seperti itu pemahamannya? Benarkah seperti itu? Padahal memang hadisnya kebanyakan kita dapati di sana disebutkan tentang izar, isbal, izar. Jangan isbal pada sarung-sarung. Apakah pengkhususan pada sarung saja? Kemudian kalau celana ataupun sirwal bantolun ataupun jubah atau gamis atau pakaian apapun,
itu merupakan perkara yang tidak mengapa kalau menyeret sampai ya di lantai kemudian isbal tidak mengapa. Ya jelas ini satu pemahaman yang salah, ini pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena sarung ini merupakan pakaian keumuman di masa itu, sehingga Nabi SAW lebih memfokuskan kalimat izar. Walaupun dalam hadits yang lain terkadang beliau menyebutkan thawb, pakaian, ya thawb. Seperti hadis nanti yang disebutkan dari jalur Abdullah ibnu Umar. Di sana disebutkan Nabi SAW bersabda, beliau menyebutkan man jarra thawbahu makhilatan, barang siapa yang menyeret pakaiannya, ya thawb disebutkan thawb karena kesombongan, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang dia pada hari kiamat. Sehingga ya hadis ini kan bersumber dari Abdullah ibnu Umar yang didengar oleh Muharib meriwayatkan kepada Syu'bah. Maka Syu'bah ketika mendengar hadis ini dari Muharib, dia tanya kepada Muharib, ya dia mengatakan adzakaro izarahu, apakah Abdullah ibnu Umar menyebutkan sarung? Karena yang diriwayatkan disebutkan thawb, pakaian. Apakah Abdullah ibnu Umar menyebutkan sarung? Maka apa jawaban Muharib? Dia mengatakan la khassa izarun wala qamisan. Abdullah ibnu Umar tidak mengkhususkan sarung ataupun gamis. Yang terpenting adalah pakaian yang menjulur sampai tanah, menyeret-nyeret, menutupi mata kaki. Maka ini yang terlarang. Jadi tidak hanya sebatas sarung, karena pernah saya dapati seperti itu. Yang dilarang kan cuma sarung. Adapun selain sarung nggak apa-apa. Ya, maka ini akan berbenturan dengan dalil-dalil yang lainnya. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, 3 jenis manusia yang mendapatkan 4 ancaman tadi, tidak diajak bicara, tidak dipandang, tidak disucikan, dan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama kata Rasulullah musbil, ya musbil pada pakaiannya. Kemudian al-mannan, al-mannan ini orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang ketiga al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib, orang yang suka melariskan barang dagangannya dengan banyak sumpah dusta, melariskan barang dagangannya. Wah, demi Allah demi Allah ini paling bagus, demi Allah ini paling bagus, katanya dia, ini paling bagus, paling murah, dan tidak didapati dimanapun kecuali di sini, demi Allah katanya, kan gitu ya, bersumpah palsu. Nah, ini 3 ya jenis manusia yang mendapatkan 4 ancaman tadi, dan diantaranya dalam pembahasan ini adalah al-musbil, ya orang yang menjulurkan pakaiannya sehingga menyeret di tanah ataupun di lantai. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya kata beliau, jadi jelas itu beberapa dalil ya yang menunjukkan tentang larangan berbuat isbal ini. Selanjutnya kata beliau, walladzi yaqulu inna isbali li thawbi laisa kibron fa huwa yuzakki nafsahu taskiyatan ghairu maqbulah. Nah, ada sebagian orang yang berdalih dengan mengatakan bahwasanya inna isbali li thawbi laisa kibron, sesungguhnya aku berbuat isbal terhadap pakaianku, akan tetapi aku tidak sombong, karena memang di sana disebutkan perbuatan isbal ini adalah kesombongan, sehingga sebagian beralasan bahwasanya selama niatnya bukan untuk kesombongan nggak apa-apa. Wah, ini kan pendapat yang aneh kan begitu ya. Sementara kita dapati di sana ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya isbal itu sama dengan sombong. Kok bisa-bisanya diputar balikkan? Yang penting tidak sombong, maka tidak mengapa kalau isbal, yang penting hatinya nggak sombong. Sehingga kata beliau, alasan seperti ini tidak bisa diterima, karena orang seperti ini hanya ingin mentazkiyah dirinya sendiri, menganggap dirinya adalah orang yang suci dari kesombongan. Siapa yang berani mengatakan dirinya tidak sombong? Ini kan orang yang menganggap dirinya itu paling suci. Padahal kita dapati ya di dalam ayat Al-Qur'an, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tuzakku anfusakum, ya huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri, dia yang lebih tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Tidak diperkenankan bagi kita semua untuk mengatakan saya tidak ada kesombongan, kecuali siapa? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan aku yang paling tahu tentang Allah, aku yang paling ini, la kibr, kata Rasulullah, bukan karena sombong. Tapi kalau kita, bisakah kita mengatakan demikian? Saya tidak sombong. Wah, hebat sekali gitu ya. Saya tidak sombong. Belum pernah ada seorang ulama pun mengatakan bahwasanya saya ini orang yang tidak sombong. Ini orang yang melanggar peraturan Allah dengan isbal mengatakan saya tidak sombong.
Sudah dia isbal kemudian mengatakan tidak sombong. Kalau seandainya ada orang yang tidak isbal, celananya mungkin di atas mata kaki, sesuai sunnah atau tidak, sesuai syariat atau tidak, kemudian mengatakan saya tidak sombong, ya, saya bukan orang yang sombong, apakah ini juga bagus seperti ini ucapan? Ya jelas tidak, kan begitu ya. Padahal dia sudah menampakkan ketakwaan, apalagi sudah ya dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu mengatakan saya tidak sombong. Ya jelas ini lebih parah sebenarnya. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga beliau di sini mengatakan ini bukan alasan, dan alasan seperti ini tidak diterima. Karena orang seperti ini fa huwa yuzakki nafsahu tazkiyatan ghairu maqbulah. Dia mensucikan dirinya sendiri, menganggap dirinya yang paling baik, padahal ini suatu alasan yang tidak bisa diterima. Nah, demikian. Sehingga beliau mengatakan fal wa'id lil musbil amun sawa'un qasadal kibr am lam yaqsidhu. Ya, ancaman untuk perbuatan isbal ini ancamannya bersifat umum, sama saja apakah dia bermaksud sombong ataukah tidak bermaksud sombong, apakah dia berbuat isbal itu karena kesombongan ataupun bukan karena kesombongan, maka hukumnya sama. Kama yadullu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut ditunjukkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma tahtal ka'baini minal izar finnar fa finnar." Ya, "Ma tahtal ka'baini minal izar fa finnar." Apa saja. Ini untuk menunjukkan bahwasanya pakaian apa saja, bukan hanya sarung gitu ya. "Ma tahtal ka'baini," apa saja yang sampai menutupi kedua mata kaki, minal izar, dari izarnya, dari sarungnya. Walaupun disebutkan di sana sarung, sudah kita sebutkan tadi bahwasanya bukan pembatasan hanya pada kain sarung saja. Ma tahtal ka'baini minal izar fa finnar. Apa saja yang menjulur sampai menutupi kedua mata kakinya, maka di neraka. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia bermaksud sombong ataukah dia beralasan tidak sombong? Yang terpenting apa saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, ya, Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Hati-hatilah kalian dengan perbuatan isbal pada pakaian. Kenapa? Karena sesungguhnya perbuatan tersebut adalah kesombongan. Berarti apa? Isbal sama dengan sombong, kan begitu ya. Kalaupun dia tidak berniat sombong, akan tapi tetap dia namanya isbal adalah di neraka ancamannya. Ma tahta al-ka'baini minal izari fa finnar. Sehingga beliau tadi mengatakan bahwasanya apakah dia bermaksud sombong ataukah tidak, maka ancamannya isbal itu adalah perbuatan yang terlarang, ancamannya di neraka. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Akan tetapi ini bukan berarti, karena sebagian juga ada yang mungkin memahaminya kurang tepat, kan begitu ya. Dikira yang menjadi patokan itu hanyalah mata kakinya terlihat, sehingga ketika ada seorang yang mungkin ingin menegakkan sunnah, mengajak manusia, mengajak kaum laki-laki untuk tidak isbal, kemudian didapati orang tersebut pakai sepatu yang agak tinggi, pakai kaos kaki. Loh, kok mata kakinya ditutup? Kan begitu ya. Mungkin dia pakai celana yang sudah di atas mata kaki ataupun sudah separuh betis, karena yang paling afdol adalah setengah betis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, isratul mu'min ila ansafi saqai. Ya, pakaian seorang yang beriman itu separuh, kan gitu ya, ansafi saqai, separuh betisnya. Ya, ataupun ya di antara separuh betis itu, antara separuh betis dan kedua mata kakinya. Tapi ada sebagian orang mengatakan, mungkin melihat, wah, ya orang ini pakaiannya memang di atas mata kaki sih, yang dari atas, tapi kaos kakinya menutupi mata kaki. Loh, itu mata kakimu kok ditutupin? Kan gitu ya. Ini ada sebagian yang memahami demikian, bahwasanya bukan yang menjadi ukuran itu terlihat atau tidak mata kaki, bukan. Yang menjadi ukuran pakaian yang di atas ke bawah, bukan yang dari bawah ke atas. Kalaulah yang menjadi ukuran hanya mata kaki, maka nggak ada gunanya isbal. Nggak apa-apa pakaian itu dari atas menyeret, yang penting dekat mata kakinya dilobangi pakaiannya. Loh iya toh? Lah isbal itu kan pakaian menyeret. Yang menjadi
Ya kalau yang menjadi patokannya itu adalah terlihat atau tidaknya mata kaki, ya berarti kan tidak apa-apa ini kaki gitu ya, menjulur pakaiannya nyeret juga nggak apa-apa. Yang penting bagian mata kaki itu dilobangi kan begitu ya, kaos kakinya dilobangi, kelihatan mata kakinya. Apakah seperti itu memahaminya? Ya berarti apa? Isbal itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas antum pakai kaos kaki misalnya atau sepatu apa namanya? Khuf kan gitu ya, sepatu boot lah gitu ya, yang tinggi, itu tidak masalah. Ya, tidak berkaitan dengan larangan. Justru di masa dulu ya suka memakai sepatu yang tinggi seperti itu, sepatu khuf. Ya, jadi harus banyak-banyak berdekatan dengan para ulama supaya pemahamannya lurus gitu ya. Baik. Nah, ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, sehingga beliau melanjutkan, fa idza asbala khuyala sarat uqubatuhu asyadda wa a'zam. Namun apabila ada seorang yang berbuat isbal dengan kesombongan, kan begitu ya, dia isbal karena ya dengan penuh kesombongan dia berlaku demikian, berbuat demikian, jelas ini lebih ya ukubahnya, hukumannya jelas lebih berat, lebih a'zam, lebih asyad, kata beliau. Wa hiya ma warada fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya hal tersebut ya sama seperti yang datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Barang siapa yang menyeret pakaiannya karena kesombongan, ya ini jelas lebih berat dibandingkan orang yang menyeret pakaiannya bukan karena kesombongan, akan tetapi walaupun dia beralasan bukan karena kesombongan, dia tetap terjatuh kepada larangan tersebut. Ini yang harus difahami. Namun apabila dia berbuat isbal dibarengi dengan niat kesombongan dari dalam dirinya, maka ini lebih berat lagi. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang sudah kita sebutkan tadi, barang siapa yang menyeret pakaiannya karena kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang dia pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Wa dzalika li'annahu jama'a baina muharramain, karena sesungguhnya orang yang berbuat demikian telah menggabungkan dua perkara haram. Apa itu dua perkara haramnya? Isbal dan sombong. Karena secara tersendiri orang yang sudah bertakwa saja kemudian dia mengatakan saya enggak sombong, apa ini ya? Berarti orang ini adalah ya sombong seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya sombong adalah batorul haq. Itulah sombong kata Rasulullah. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Kapanpun seorang menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, orang ini sudah dicap di sisi Allah sebagai orang yang sombong sesuai dengan pengingkaran dan penolakannya. Ini sombong namanya. Makanya Qarun dikatakan sombong, Fir'aun itu dikatakan sombong karena dia menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita SAW ketika beliau dinasehati sekalipun oleh seorang Yahudi, apakah beliau berlagak sombong? Pernahkah beliau ketika datang seorang musyrik ya kepada Rasulullah mengatakan antum tusyrikun, kalian ini pelaku kesyirikan juga? Kenapa? Kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta, kalian bersumpah wal Ka'bah. Apakah beliau langsung membalasnya? Kalian juga mengatakan begini, Uzair kalian katakan begini. Beliau tidak menolaknya. Kenapa? Karena yang dia sampaikan itu adalah benar. Dan beliau tidak membantah sedikit orang Yahudi tersebut. Kenapa? Karena yang dia sampaikan adalah benar. Kenapa? Karena menolak kebenaran adalah kesombongan. Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang berbuat demikian isbal plus dengan kesombongan yang ada pada dirinya, ini jelas lebih berat karena dia telah menggabungkan dua perkara keharuman. Wal isbal muharramun fi kulli libasin. Isbal itu perkara yang haram pada setiap pakaian. Tapi yang paling berat pakaian yang menjulur sampai ke lantai, karena ya pakaian seperti ini juga isbal namanya. Ya, sorban yang sampai panjangnya sampai menyentuh bokong juga isbal, kan begitu ya. Akan tetapi yang paling berat adalah isbal pakaian yang sampai menyeret di lantai ataupun menutupi kedua mata kakinya. Nah, demikian yang disebutkan oleh beliau di sini bahwasanya isbal ini perkara yang haram pada setiap pakaian. Seperti yang ditunjukkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu di sana disebutkan al-isbal fil izar wal qamis wal imamah. Isbal itu ada pada izar ya, sarung, komis ataupun gamis, jubah, wal imamah. Pada imamah juga ada isbalnya. Bagaimana isbalnya imamah?
ya kalau sorbannya itu sampai ke lantai. Kayak apa sorbannya sampai ke lantai kan gitu ya, itu tidak boleh. Nah demikian. Jadi pada setiap pakaian yang menjulur sampai ke lantai, jadi kalau dia sampai ke lantai, ini yang dia termasuk kesombongan. Menjarra minha syai'an khuyala, barang siapa yang menyeret pakaiannya, menjulurkan pakaiannya dengan penuh kesombongan, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dia ya pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disebutkan juga dalam Shahihul Jami'. Taib, kemudian beliau selanjutnya mengatakan wal mar'ah, ya wal mar'ah yasmahu laha, wal mar'ah yusmahu laha an turkhiya shibron aw shibraini li satri qadamaiha ihtiyatan lima yukhsha minal inkishafi bisababir rih wa nahwiha. Jadi kata beliau, adapun seorang wanita ya diberikan keringanan. Adapun bagi seorang wanita diberikan keringanan. Sebenarnya larangan ini berlaku untuk setiap orang, laki-laki ataupun perempuan. Makanya di sebagian riwayat disebutkan kaum wanita ketika mendengar sabda Rasulullah seperti ini, mereka itu agak kebingungan. Kalau seandainya pakaian mereka diangkat di atas mata kaki, ya jelas kelihatan telapak kakinya, padahal yang diperbolehkan untuk diperlihatkan adalah kedua telapak tangan dan wajah saja. Sehingga seorang wanita yang memperlihatkan telapak kakinya itu, ini tidak boleh sebenarnya, aurat kan gitu ya. Karena yang boleh dilihatkan itu kata Rasulullah ini dan ini untuk wanita, yang di bawah kaki enggak. Ya sama saja dia seperti melihatkan aurat yang lainnya kalau dia memperlihatkan kakinya. Sehingga pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan untuk kaum wanita memanjangkan pakaiannya satu jengkal ataupun dua jengkal, shibron au shibraini. Karena ketika beliau mengatakan adapun kalian tidak apa-apa dipanjangkan satu jengkal, kalau setengah betis satu jengkal itu kan pas-pasan sekali di ya telapak kaki, mungkin masih tersingkap kalau mereka berjalan, mungkin masih kelihatan sedikit ya Rasulullah, maka panjangkan satu shibr lagi. Sehingga yang dibolehkan bagi kaum wanita yang menyeret itu hanyalah satu shibr saja, tidak boleh lebih dari itu, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di sini. Nah ini pengkhususan bagi kaum wanita. Ya, ini pengkhususan pembolehan ini hanya bagi kaum wanita. Oleh karena itu kaum laki-laki yang pakaiannya menyeret sampai ke lantai, maka mereka telah tasyabuh dengan kaum wanita. Padahal kalau di sana kita dapati perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka harus dibedakan jika tidak terjatuh kepada tasyabuh. Ini perkara yang juga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki. Nah demikian ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan ihtiyat, ini merupakan kehati-hatian, lima yukhsha minal inkishab bisababir rih wa nahwiha, karena kemungkinan dikhawatirkan tersingkapnya auratnya, terlihatnya kakinya, karena dulu mungkin belum ada yang namanya jawrab, belum ada yang namanya kaos kaki kan begitu ya, sehingga mereka harus menjulurkan pakaiannya sehingga menyeret di tanah ataupun di lantai untuk menutupi kaki mereka agar jangan terlihat, karena ini perkara yang tidak diperbolehkan. Ini termasuk auratnya kaum wanita. Nah demikian. Walakin kata beliau, akan tetapi la yajuzu laha mujawazatul haddi kama fi ba'di thiyabil arais allati tamtaddu ashbaron wa amtaron wa rubbama hamila wara'aha. Akan tetapi tetap tidak diperbolehkan melampaui batas, karena batasannya ya hanya satu jengkal dari telapak kakinya yang boleh menyeret. Lebih dari ini maka tidak diperbolehkan, apalagi tujuannya dalam rangka untuk tasyabuh dengan wanita-wanita non muslim, ya wanita-wanita kafir, orang-orang di luar Islam. Terlebih lagi banyak terjadi kata beliau pada sebagian pakaian-pakaian pernikahan, ya fi ba'di thiyabi al-arais allati tamtaddu ashbaran wa amtaron, yang menyeret sampai ya berjengkal-jengkal bahkan bermeter-meter, bahkan kalau bisa kata beliau ada orang yang mengangkat di belakang saking panjangnya. Wah ini tidak boleh seperti itu. Ya ini termasuk perbuatan yang tabzir. Ini ya berlebih-lebihan buat dari seperti ini. Nah demikian. Ini banyak sekali terjadi kata beliau pada acara-acara pernikahan, di mana pakaian-pakaian mempelai wanitanya itu biasanya ya lebih daripada satu shibr, lebih dari satu jengkal, sampai menyeret, bahkan ada yang megangi kan gitu ya sambil jalan.
Nah, maka ini tidak layak dan tidak pantas diikuti oleh wanita-wanita muslimah. Mereka tasyabbuh, mengikuti tata cara sebagian dari orang-orang non muslim ataupun orang-orang di luar Islam. Nah, demikian akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang terlarang, yang larangannya sampai kepada perkara keharuman. Walaupun memang kita dapati ada sebagian ahlul ilmi berpendapat bahwasanya perkara isbal ini adalah perkara yang makruh. Ada sebagian ahlul ilmi berpendapat demikian. Bahkan di antara mereka mengatakan seperti alasan yang disampaikan oleh sebagian orang, dikaitkan isbal ini dengan sombong ataukah tidak sombongnya. Bahkan banyak para ulama yang berkata demikian. Yang terpenting bukan karena kesombongan. Adapun kalau karena kesombongan maka ini yang haram. Adapun jika bukan karena kesombongan kemudian dia isbal, maka ini perkara yang makruh. Nah, demikian. Akan tetapi apakah sandaran kita di dalam berpegang terhadap agama, dalam amalan-amalan kita hanya sebatas dengan penjelasan dan perkataan para ulama? Tetap kita menghargai para ulama. Akan tetapi yang lebih kita lihat pertama sekali adalah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita bertanya, pernahkah beliau SAW isbal? Apakah pakaian Rasulullah isbal? Ataukah pakaian sahabat itu isbal? Jelas tidak. Terkadang mereka membawakan riwayat hadis yang menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq yang datang kepada Nabi SAW meminta uzur, bahwasanya sarung yang dia kenakan, pakaian yang dia kenakan itu sering starhi, sering melorot. Ini kan beda hukumnya dengan orang yang sudah isbal duluan. Beda atau sama Abu Bakar itu dengan orang yang sudah isbal duluan? Beda. Abu Bakar ketika dia mendengar ancaman-ancaman tentang isbal ini, dia datang, ya Rasulullah, yastarhi izari, sarungku ini sering melorot ya Rasulullah. Berarti apa hukum asalnya? Sarungnya Abu Bakar itu di atas mata kaki, akan tetapi sering melorot. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innaka sesungguhnya engkau bukan termasuk orang-orang yang khuyala, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan itu dengan kesombongan. Nah, ini dijadikan dalil oleh sebagian orang. Ini dijadikan dalil bahwasanya tidak mengapa isbal, yang terpenting bukan sombong. Bukan karena niat kesombongan. Maka ini satu pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Apalagi hanya sebatas bersandar dengan beberapa pendapat para ahlul ilmi, para ulama yang mengatakan, wah ulama ini mengatakan enggak apa-apa, ulama ini mengatakan tidak mengapa. Padahal kita dapati bagaimana Nabi SAW menyebutkan perbuatan itu di neraka, dan beliau menyebutkannya secara umum. Apakah karena kesombongan ataupun karena tidak sombong? Jelas karena kesombongan ini lebih berat lagi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, ini merupakan satu perkara yang harus kita perhatikan, khususnya bagi kaum laki-laki, terlebih juga bagi kaum wanitanya, karena tapi kaum wanita mungkin di sana diperbolehkan bagi mereka untuk menjulurkan pakaiannya, bahkan dilebihkan 1 shibr, namun jangan lebih dari itu. Akan tapi yang terlihat adalah bagi kaum laki-lakinya, di mana Nabi SAW menyebutkan tadi, sudah kita sebutkan hadisnya, izratul mu'min ila ansafi saqaihi, pakaiannya seorang mukmin itu sampai setengah betisnya. Fala junaha alaihi ma bainahu wa baina ka'baini, dan tidak ada dosa baginya selama pakaian itu antara tengah betisnya sampai di atas mata kakinya. Maka tidak mengapa kalau celana seorang itu misalnya sampai di atas mata kakinya. Kalaupun dia merasa malu, setengah betis, mungkin dibilangi wah kebanjiran kah, atau dibilangi apa gitu, banyak sekali, atau dibilang ciri-ciri teroris itu, yang celananya di atas mata kaki, masya Allah, kan gitu Maka kata beliau, tidak mengapa, fala junaha alaih, tidak ada dosa baginya untuk meletakkan pakaiannya tersebut antara setengah betis dan di antara mata kaki. Yang terpenting tidak menutupi mata kakinya. Kalaupun Anda merasa mungkin agak sungkan untuk menaikkannya setengah betis, kan gitu adapun lewat setengah betis jangan, ini bukan sunnahnya tidak ada sunnahnya dilewat setengah betis. Ini yang paling utama kata Rasulullah.
ya izratul mu'min setengah betis. Ya tidak ada dosa. Yang ada dosa itu ketika dia menutupi mata kakinya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, semoga bisa ya di resume, di ikhtisar, intisari dari pembahasan ini. Bahwasanya ini merupakan perbuatan yang terlarang di dalam Islam dan semoga kita bisa menjauhinya sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, terlebih lagi di akhirat karena ancaman-ancamannya semuanya mengacu kepada hari akhirat. Ingat, para ulama mengingatkan ketika di sana ada satu larangan, ya, yang mana larangan tersebut ancamannya mayoritas, bahkan semua ancaman itu didapati di hari akhirat, jelas ini lebih berat daripada ancaman itu di dunia. Ya, jelas lebih berat. Apakah ancaman perbuatan yang hanya sebatas di dunia, seperti mencuri, potong tangan, itu di dunia saja. Di akhirat dia tidak dapat lagi karena sudah dibalas di dunia. Tapi ketika perbuatan itu ancamannya cuma di akhirat, ini jelas lebih berat. Ya, ini jelas lebih berat. Kenapa? Karena langsung Allah yang mengeksekusinya. Wah, berat ini. Begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kalau masih ada waktu mungkin yang bertanya silahkan. Ya, Pak. Iya. Jadi batasnya itu di atas mata kaki. Mata kaki yang menjadi batasannya, artinya jangan sampai pakaian itu menutupi mata kaki. Iya, jadi batasnya itu mata kaki. Mata kakinya jangan sampai tertutup. Iya, jangan tertutupi dari pakaian yang atas, sehingga dia di atas mata kaki sedikit, itulah batasan yang ya ininya kalau gitu ya, maksimalnya lah gitu. Kalau sudah melewati itu menutupi mata kaki, sudah terjatuh kepada larangan. Lebih berat lagi kalau dia sampai menyeret. Nah, demikian. Ya, betul. Digulung bukan solusi ya. Salah sebagian orang itu menggulung pakaiannya, karena dalam beberapa hadis Rasulullah melarang pakaian kita untuk digulung. Ya, Rasulullah SAW melarang untuk mengikat rambut, menggulung pakaian, itu kan ada hadisnya larangannya. Ya, mengikat rambut ataupun menggulung pakaian. Jadi bukan menggulung solusinya. Sebagian orang kita dapati untuk menghindari isbal, kemudian ketika sholat, dan dikhususkan hanya sholat saja. Larangan isbal ini bukan sholat saja, cuma ada satu hadis khusus. Ketika seorang sholat kemudian pakaiannya isbal, ini jelas lebih besar dosanya. Kenapa? Di hadapan Allah dia dalam melaksanakan ibadah nggak beres pakaiannya, kan gitu ya, tidak beres pakaiannya, jadi lebih berat. Akan tapi ini larangannya secara umum. Nah, solusinya adalah dengan cara ya dipotong, kan begitu ya, dipotong. Kalau dia celana, kalau sarung ya digulung, diangkat. Nah, demikian. Bukan dilipat, karena dilipat itu bukan solusi. Sebagian orang kita dapati untuk menghindari isbal, kemudian ketika sholat digulung-gulung, kan begitu ya, kemudian merasa dirinya sudah selamat dari ancaman. Tidak, dia tetap dihukumi sama, dia tetap dihukumi isbal ya, walaupun dia menggulungnya, karena perintahnya bukan digulung, akan tapi ya dipendekkan, kan begitu ya, dipotong, seperti itu perintahnya, bukan digulung. Kan tidak ada Rasul mengatakan apabila pakaiannya digulung. Tidak gitu ya. Kan tapi perintahnya itu adalah dipendekkan sehingga dia di atas mata kaki. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Iya. Iya, belakang. Iya. Iya. Iya, bagian mana yang tidak boleh digulung, yaitu sejauh yang anak ketahui yaitu ujung-ujung pakaian seperti ini, ya, kemudian ya bagian bawah digulung, itu tidak boleh gulung. Kalau ada yang mengatakan loh ini kan digulung juga, ini bukan digulung namanya, ini memperbaiki ujung pakaian. Iya kan, apa namanya ini? Ini kan memperbaiki ujung pakaian. Kalau dia nggak dijahit gimana? Ya lepas-lepas pakaiannya, rusak kan gitu ya. Ya, sejauh yang Anda ketahui yang larangan lufu itu menggulung di sini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, lagi mungkin masih ada waktu kah? Habis? Sudah. Ya, mungkin kita cukup sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.